ketiga, idza balagha min akhika ma takrah, apabila sampai kepadamu, apabila sampai daripada saudara Anda suatu informasi daripadanya kepadamu, maka roh al-hadis tahu yang boleh bila setina kudroh fa'ilam tajib makul ma'ala lahu kudran dan ma'alifuhu. Sebelum kita dilahirkan, kita dipersaudarakan, bahkan itu merupakan unsur yang terpenting dalam hidup umat beragama. Dengan tidak memandang dan juga dengan tidak melihat perbedaan-perbedaan yang ketara antara satu sama lain, dari sudut kebangsaannya, kenegaraannya, warna kulitnya, besar kecilnya, tinggi rendahnya, hitam dan putihnya. Daripada berbagai perbedaan, tetap dengan kita dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini ayat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Bukan setakat dipersaudarakan, justru sampai kepada tingkat yang dengan kita dikatakan tidak beriman, sehingga kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri pribadi kita sendiri. Padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga, besar, kecil, hitam, gelap, bodoh, samsing, zalim, diktator, seperti apapun tetap kita dipersaudarakan. Jadi tentu pertanyaan yang kita tanyakan itu karena apa? Ya secara pasti, ya walaupun kita tidak nampak kesatuan kita dan kesamaan kita, tapi kalau kita mengamati sejenak, kita dari sudut nama sama-sama disebut sebagai manusia. Dari sudut asal ciptaan, kita berdasarkan daripada setetes air mani yang sama. Daripada sang pencipta, kita adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala, pembantu rumah, ataupun juga dengan pemandu trailer, ataupun juga tukang, ataupun juga manusia yang seperti apapun profesinya, tetap juga ciptaan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita semulia-mulia makhluk Allah. Yang kelima dan yang keenam, kita dengan tujuan yang sama dan juga dengan tujuan yang sama. Cukup setakat itu dulu. Sang pencipta yang sama, rasul yang sama, tujuan yang sama, kesudahan yang sama, dan juga daripada asal muasal yang sama. Karena itu dengan kita dipersaudarakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang sehingga satu-satunya yang mampu untuk menyatu padukan umat beragama daripada utara ke selatan dan juga daripada timur dan barat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Seakan-akan kalimat itu mengingatkan kembali kepada kita asal muasal yang sama. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Aku akan ciptakan khalifah di permukaan bumi. Khalifah yang dimaksud di situ bukan kita yang ada jawatan, bukan kita yang ada kedudukan, bukan kita yang ada ilmu. Semuanya patut untuk disebut sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Selain daripada itu, keterangan lebih lanjut daripada setelah kita riwayatkan, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dengan Anda mencintai saudara-saudara kamu seperti kita mencintai diri pribadi kita sendiri. Selain daripada itu, suatu ikatan yang cukup membanggakan yang seketika dengan persatuan dan perpaduan umat itu diperumpamakan seperti sebatang kara. Nabi kita bersabda, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman, utara, selatan, barat, dan timur, atas dan bawah, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atubihim, dalam pergaulan mereka, kasih sayang mereka, hormat yang akan menghargai, karena saling jasadil wahid, seperti laksana sebatang kara, sebatang tubuh yang di situ, yang samsing, yang zalim, yang bodoh, yang cantik, pembantu, penolong,
asisten hamba saya, kita diperumpamakan seperti sebatang tubuh. Idza syaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi lisahari wal humma. Apabila ada daripada anggota tubuh yang tersakit, maka niscayalah semuanya akan ikut berjaga dan berderita. Maksudnya tidak boleh tidur malam. Cuma rasanya kalau pada mata kita sakit, gara-gara mata kita tidak boleh tidur, gara-gara gigi kita tidak boleh tidur, gara-gara karena kepala kita tidak boleh tidur, gara-gara karena belakang kita bekal sakit tua kita tidak boleh tidur, paling tidak akan mengganggu rasa kita. Begitu sepatutnya perumpamaan atau begitu sepatutnya tali persaudaraan yang telah terikat ketat sebagai penghubung antara sesama kita. Nah, kalau kita pahami pendahuluan yang seperti ini, insya Allah dengan kita paham dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Imam Muhammad Ja'far As-Shadiq. Kata Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala, apabila datang informasi negatif daripada saudara kamu, mungkin ada informasinya dia mencela kita, mencerca kita, mencaci maki kita, memperolok kita, memperlekehkan kita, atau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, bertani tahu udhran, maka kita carikan suatu alasan kepadanya daripada 1 sampai kepada 70 alasan. Lebih makanya mungkin barangkali dia tak sedar, mungkin barangkali tujuannya itu bagus, mungkin barangkali dia memberikan himbauan kepada jamaah-jamaahnya, mungkin itu cuma hanya sekedar misal, mungkin juga itu tidak lebih daripada ucapan yang secara tidak dimaksud, mungkin itu kepikiran secara terlanjur. Itu maksudnya kita carikan kebetulan yang seketika dia menyebut atau juga memperkatakan sesuatu yang negatif tentang kita. Kenapa? Dengan kita membuat kebetulan-kebetulan yang seperti itu, daripada 1 sampai kepada 70, untuk menjaga tali persaudaraan, untuk kita menjaga tali persahabatan, untuk kita menjaga kerukunan kita, supaya pada waktu kita berjumpa dia suasana tidak tegang, supaya dengan kita tidak mengalihkan pandangan, supaya kita tidak berpandangan negatif, supaya kita tidak memandang sinis, supaya kita tidak memandang dia rendah dan hina. Dan ini berlaku seketika dengan kita dengan aksi yang negatif, sudah punya sepele, ternyata itu tidak betul, ternyata dia ada alasan. Jadi dia pun tanya-tanya, Haji kenapa kemarin nampak serius dan masa sini tarik muka itu bagaimana? Masa muka, bermasa muka. Nah, kenapa kemarin tarik muka depan aku? Kira-kira mungkin barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan. Jadi dia pun terbuka. Sebab ada dengan ente ngomong begini tentang aku. Astagfirullahaladzim, itu bukan saya yang bercakap. Sebenarnya saya ngomong tentang sopean justru pada saat dengan saya ingin membackup dan juga membela sopean daripada ucapan, daripada celaan mereka yang hadir di majelis itu. Jadi sehingga saya sebut tentang di antara daripada masa-masa lalu kita yang dengan kita pernah tegang, yang dengan kita pernah berkelahi, misal saja lah. Walhasil yang pada akhirnya kita terpaksa minta maaf. Kenapa? Tuhan tadi kan mungkin kesannya dengan kita tidak perlu minta maaf. Yang kalau tentu dengan kita aturkan, kita rentetkan, kita senaraikan sekian keunturan yang mungkin yang menyebabkan dia jadi berbuat semacam itu. Apabila sampai kepada kamu perkara-perkara negatif daripada saudara Anda, maka carikanlah alasan jalan keluar kepadanya daripada 1 sampai kepada 70. Kalau memang terperangkap juga dia, sudah tidak ada alasan, katakanlah kepada diri kamu, mungkin dia ada alasan yang dengan kita tidak tahu. Terjumpa teman kita lagi sedang berada tepi pantai dengan seorang perempuan berkulit putih.
Jika tidak nyaman didengar nih, langsung kita masuk WhatsApp, masuk dalam Facebook, pakai sorban, tasbih, nampak kelihatan warak, nampak kelihatan alim. Tuh kemarin itu, yang walaupun kita salah, tuh kemarin itu saya itu nampak betul. Tidak boleh orang menustakan mata saya melihat. Dia berpegangan tangan dengan seorang perempuan putih, dengan seorang perempuan daripada Eropa. Sedih punya selidik, istri dia. Coba dengan kita husnuzan, maksudnya cari keuluran husnuzan sampai kepada 70 alasan. Kalau tak ada pun kita katakan mungkin kita tidak tahu, tapi kita jangan langsung menyalahkan. Dan nampak teman kita tadi itu keluar daripada spot tutup. Betul. Wah, rupa-rupanya kaki judi juga. Rupa-rupanya sedang cari ekor atau cari buntut juga. Rupa-rupanya tak boleh meninggalkan perangai lamanya. Rupa-rupanya itu semuanya zon, itu semuanya dugaan. Jadi macam mana? Jadi kita katakan mungkin barangkali dia terjumpa barang, terjumpa handphone dengan jalan, terus yang punya handphone itu masuk ke spot itu, terus dia hantarkan handphonenya, dia masuk ke dalam. Mungkin juga barangkali yang pemilih itu dia pada saat ketika itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia menjual sesuatu kepada seseorang, ternyata seseorang itu kehabisan duit, maka dia selalu datang untuk mengambil duitnya dengan tomanya bos kepada spot tutup misalnya. Itu alasan, itu akdal, kita bagi alasan-alasan supaya kita tidak berprasangka, tidak buruk sangka dengan saudara kita seagama. Itu maksud berkata dari Imam Ja'far as-Shadiq. Qala al-Imam Sulaiman al-A'sha idza fasada an-nasu umira 'alaihim syiraruhum. Wah, ini menjawab beberapa pertanyaan. Apabila keadaan manusia itu sudah rusak, maka Allah akan hantarkan kepada mereka pemimpin-pemimpin jahat untuk mengatur. Jadi jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan kementerian, jangan salahkan pihak aparat, jangan kita salahkan pihak-pihak yang berkuasa. Ini dengan kita-kitanya macam mana dulu? Dalam bahasa hadis, idza fasada nasu umira 'alaihim syiraruhum, apabila keadaan manusia itu sudah rusak terus, maka Allah akan kuasakan orang-orang jahat ke atas mereka. At-tayyibun lit-tayyibat, salihun salihat, mukminun mukminat, muslimin muslimat. Itu satu keserasian. Jadi kejadian ini pernah berlaku di zaman baginda Ali karramallahu wajhah. Seketika ada orang yang komplain dengan beliau, sedangkan beliau siapa beliau? Sina padang pasir, menantu Rasulullah SAW, tapi ternyata dengan tidak bernasib bahagia, tidak bernasib baik, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pada masa pelantikan beliau. Yang macam mana pun ucapan dan juga dengan kata-kata kasar itu kadang-kadang boleh jadi akan kembali kepada orang yang memperkatakannya. Jadi kata seseorang tadi itu kepada baginda Ali, aneh, pelik bin ajaib. Macam mana dengan Tuhan yang hebat, Madinatul Ilm, menantu Rasul, orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak muda atau di kalangan kanak-kanak, dalam waktu yang sama dari sejumlah sekian para sahabat Nabi tidak ada sahabat yang paling banyak manaqib, yang paling banyak sifat-sifat mulia daripada Sayyidina Ali. Sahabat Nabi yang paling banyak manaqib di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata si penanya tadi itu, sehebat Sufyan, tapi kenapa umat tidak kompak dan tidak sependapat untuk melantik Sufyan sebagai khalifah? Tidak sebagaimana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala umat bersatu padu secara sebulan suara 100%. Aku dan restu untuk melantik
Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sementara dengan sampean terbagi kepada dua kelompok, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Apa kata beliau? Dan beliau jawab seperti ini. Kalau pada saat Sayyidina Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, yang pada saat ketika itu manusia-manusianya, pengikut-pengikutnya, orang-orangnya seumpama aku. Tapi pada saat aku dilantik menjadi khalifah, manusia-manusianya bodoh seperti kamu. Tuh kan, keladai sendiri kan? Begitu. Jadi maksudnya apa ya, heran. Makanya itu, kalau seandainya dengan kita mengidamkan seorang pemimpin yang adil, yang bijak, yang polos, yang bersih, rakyatnya harus semacam itu dulu. Tapi kalau pada saat rakyatnya, manusianya, kaki perempuan, kaki judi, kaki masyarakat, kaki kemungkaran, kaki riswah, kaki itu, kaki ini, apa segala macam, maka pemimpin yang akan terpilih itu akan lebih kurang sebagaimana yang memilih. Bahasa kaidah tadi itu mengatakan, apabila manusianya sudah rusak, maka Allah akan hantarkan pemimpin yang seumpama mereka, atau pemimpin yang rusak seumpama mereka juga. Idza fasada nasu, apabila manusianya rusak, umbira alaihi, Allah kuasakan kepada mereka syirarahum, orang-orang yang jahat di kalangan mereka. Kenapa? Hikmatnya ada. Pertanyaan, kenapa? Sebab kan kalau manusia-manusianya sudah jahat, kalau manusianya sudah tidak keru-keruan, dengan Allah mengantarkan seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bagus, seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang mulia. Kalau seandainya rakyat yang rusak terus dengan pemimpin yang juga rusak, akan semakin rusak. Tidak. Jadi umbira alaihi syiraruhum, Allah kuasakan orang-orang jahat di kalangan mereka, maka dengan kejahatannya tadi itu mampu untuk memberi kesudaran. Oh, ini gara-gara karena kita dulu tidak terpikir, saya sebagai atasan, saya sebagai wali kota, saya sebagai gubernur, saya sebagai ibu, saya sebagai ketua pengarah, ketua bagian, tak merasa yang seketika dengan kita bersikap jahat, bersikap sanksi zalim kepada orang-orang bawahan kita, baru terasa pada kita punya pemimpin sejarah kita, baru terasa kalau aku cemana ya, mesti seperti ini juga. Bahkan lebih parah daripada ini kalau aku yang walaupun dia tindas aku, yang walaupun dia beli aku, yang walaupun dia bersikap zalim kepadaku, tapi aku masih punya kemampuan berbanding dengan orang-orang yang aku pecat tempoh hari, berbanding dengan orang-orang yang aku tindas. Jadi wujudnya penjahat, pemimpin-pemimpin jahat, satu, untuk menyedarkan rakyat, orang-orang yang terbabit dalam dunia kepemimpinan, yang pernah bertindak atau memang senantiasa selalu berbuat zalim dan nekatkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kejahatan daripada pemimpin-pemimpin tadi itu akan menghapus dan juga akan membersihkan dosa-dosa kesalahan, keterlanjuran daripada mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasanya orang-orang jahat itu tidak mau dipimpin oleh orang-orang yang adil. Maka itu dalam catatan sejarah, atau dengan Sayyidina Umar yang adil, Sayyidina Umar yang bijaksana, Sayyidina Umar yang tidak ada tandingannya, yang ditakuti oleh syaitan. Syaitan tidak jadi setukan selisihan dengan beliau. Ternyata pengunjung daripada Sayyidina Umar itu justru kena tikam dengan hancurnya, itu dengan kres, atau juga dengan pakres, atau dengan hancur, ada bahasa kita. Kamu bukan, dia kres bercabang buah, yang punyanya Badulu Al-Majusi. Orang-orang yang hidupnya tidak keruan, tidak akan mau dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijak. Sekarang kalau yang adil itu naik, kalau seandainya dia naik, berarti kita tidak boleh main judi, berarti kita tidak boleh main perempuan, berarti kita tidak boleh curang, berarti kita tidak boleh suapi dia. Kalau kita suap dia, kena penjara kita. Oh, karena kita akan sokong pemimpin
lebih baik semacam itu. Cari pemimpin yang kaki judi supaya kita senang main judi. Cari pemimpin yang kaki perempuan supaya mereka juga senang main perempuan. Cari pemimpin yang kaki minuman supaya senang mereka tetapi dengan minuman. Itu makna perkataan tadi itu. Apabila manusianya sudah rusak, maka Allah akan kuasakan kepada mereka seorang pemimpin-pemimpin yang jahat. Allah, bismillahirrahmanirrahim. A'da'ul insani arba'atul, musuh-musuh manusia itu ada 4. Perkataan Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ad-dunya, musuh kita pertama itu adalah dunia. Wasilahuha al-khalqu, wasiluha al-usdatu. Silahul dunia, senjatanya dunia itu adalah makhluk, penjaranya dunia itu adalah uzlah. Kalau kita nak mengelak daripada tipu daya dunia, maka dengan kita akan beruzlah. Maka dengan kita kena beruzlah daripada kehidupannya, daripada tipu dayanya. Selama kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat, selama dengan kita membawa dengan suasana dan keadaan, selama dengan kita hidup dengan mereka, itu tidak akan mungkin kita boleh berlepas daripada belenggu yang membelenggu kita. Musuh kita yang pertama itu adalah dunia. Silahuha al-khalqu, senjatanya dunia itu adalah makhluk. Siduha, penjaranya itu adalah al-uzlah. Musuh kita kedua syaitan. Silahu asyibah, senjatanya syaitan itu adalah kenyang. Kalau perut dah kenyang, macam-macam ini ada. Nak ke sana, nak ke sini, nak pergi tengok ada tanggung banyak pada iklan bagus sekali film terang yang paling top atau yang paling populer di Amerika dan ditayangkan dalam 20.000 tayangan yang ditonton oleh sejuta, tidak kurang daripada dalam 300 juta manusia. Masih dengan kita nak menontonnya. Wah, itu pada perut kita kenyang. Tapi pada perut kita lapar, kita bikin cari masjid untuk buka puasa. Tidak ada kepikiran untuk main bola sepak, untuk pergi ke sana kemari, ajak giting, tak nak. Ajak main bola sepak, tak nak. Ajak hiburan, tak nak. Ajak siaran, tak nak. Kenapa? Karena perut kita lapar. Jadi senjatanya syaitan itu adalah asyibah, yang telah pada perut kita kenyang, dia senang untuk mengatur kita. Jadi nak dia atur kita seperti apa, maka mudah dia mengatur kita kalau pada waktu kita kenyang. Sihdu untuk memenjarakan syaitan itu adalah al-jum. Untuk memenjarakan dunia, uzlah. Wa nafsu, yang ketiga ada sulamara bisul. Musuh kita yang pertama itu adalah dunia. Senjatanya dunia itu adalah makhluk, dan penjaranya dunia itu adalah uzlah. Musuh manusia kedua itu adalah syaitan. Senjatanya syaitan itu adalah kenyang, dan penjaranya syaitan itu adalah al-jum. Kalau pada itu kita laparkan diri kita, insya Allah kita tidak akan banyak tertabit atau tidak akan tertabit langsung dengan perkara-perkara janggal dan negatif. Sebab kalau pada itu perut kita sudah kenyang, maka dengan itu kita akan beraksi. Mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, yang itu juga akan ikut aksi. Kalau tak percaya orang yang lagi lapar, atau juga seseorang yang lagi sakit, itu yang itu juga ikut sakit, ikut perasaan masing-masing lah. Demam misalnya, ada orang demam, semuanya ikut demam juga dengan kita. Pada lapar, dia juga ikut kelaparan dengan kita. Tapi kalau pada perut kenyang, makan daging kambing, makan ayam kampung, makan madu, minum madu, itu senjatanya nafsu. Nafsu yang ketiga senjatanya syaitan. Anam,
An-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa raga yang senantiasa membujuk dan merayu kita kepada kejahatan, senjatanya no. An-nafsu babno dan malas. Jadi kita takkan kalau sampai jiwa raga kita kita jadi orang yang pemalas. Senjatanya nafsu itu adalah tidur. Dia tidurkan kita dari tahajud, dia tidurkan kita daripada makrifah, dia tidurkan kita daripada hikmah, dia tidurkan kita daripada kebenaran, dia tidurkan kita daripada kewajiban, dia tidurkan kita daripada kemungkaran sehingga kita terbabit melaksanakan kemungkaran. Now, kalau nafsu sudah mampu untuk menidurkan seseorang, tidur tidak mutlak dengan mata yang dipejamkan. Kadang-kadang matanya yang tidur, kadang-kadang hatinya yang tidur. Tidurnya mata lebih ringan daripada tidurnya hati. Kalau pada saat mata saja tidak melihat, tak terlalu masalah ketimbang berbanding kalau dengan hati yang tidak melihat. Kalau hati sudah tidak melihat, dia akan terbagi dengan bermacam-macam kejahatan itu. Kenapa korupsi? Kenapa menipu? Kenapa berbohong? Kenapa mencarut? Kenapa memukul? Kenapa zalim? Jawabannya karena hatinya buta. Jawabannya karena orang tadi itu tertidur nyenyak. Senjatanya nafsu yang membelah manusia itu dalam tidur. Tidur dengan makna sebagaimana kita tidur juga dengan makna kejahilan dan kebodohan yang sehingga dengan kita terperangkap ditunggang oleh nafsu disebabkan karena jiwa raga kita sedang tidur nyenyak sehingga sekekehendak an-nafsul ammaratu bisu untuk memperangat kita. Senjatanya nafsu sijil, penjaganya nafsu itu adalah asal. Jaga malam, jaga selek mata, datang tidur itu adalah senjatanya jiwa, senjatanya nafsu. Jangan kita turunkan. Bawa tasbih, awas loh. Ente kalau macam-macam lagi dengan aku, besok kamu akan aku perlakukan semacam mana malam kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di siapa komandan? Kata langsung tidur dulu, tidur. Awak ada letih dan dari itu tadi kan jam. Terperangkap kejebak macet jam. Mana bangi? Mana? Jelas. Jam itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau rehat saja, tidur. Jadi senjatanya nafsu menidurkan kita. Kalau kita ada tidur, berarti sembahyang tidak, zikir tidak, tasbih tidak, amalan tidak, semuanya yang pasif, semuanya yang negatif. Itu kalau pada itu kita tidur. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, jangan macam-macam lagi dengan aku ya. Yang pada